Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, pernahkah kita memiliki beban seberat 50 kg atau mungkin 75 kg? Kira-kira apakah kita mampu mengangkatnya atau memindahkannya? Kalau saya secara pribadi, saya tidak bisa. Tetapi kalau seandainya saya dibantu oleh beberapa orang, mungkin beban 50 kg itu saya bisa memindahkan ataupun mengangkatnya. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang persoalan dengan beban ini kita berpikir saya perlu bantuan orang lain kalau itu soal beban yang terlihat, sehingga kita mudah meminta tolong. Tapi tahukah kita, hal ini juga hampir mirip ketika kita menghadapi beban hidup kita. Terkadang memang kita berpikir, saya bisa menyelesaikan sendiri. Saya bisa melaluinya dengan kesendirian saya. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ketika kita memiliki rekan atau teman, justru beban itu terasa lebih ringan. Bahkan kita mungkin tidak merasa sendirian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu cara yang Tuhan bisa pakai untuk kita, sehingga kita tidak memikul beban kita sendirian, adalah dengan konseling. Firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Atau lebih mudah dalam bahasa Inggrisnya, two are better than one. If either of them falls down, one can help the other up. Nah Bapak Ibu, artinya kita memerlukan orang lain juga bersama-sama dengan kita untuk menolong kita berjalan ketika kita mungkin punya beban begitu berat, atau ketika kita terjatuh, kita memerlukan orang lain untuk menolong kita. Memang beberapa penghambat untuk kita datang konseling ketika kita mungkin memiliki anggapan-anggapan yang salah. Seperti mungkin kita berpikir orang yang konseling adalah orang yang lemah. Atau mungkin kita berpikir orang yang pergi konseling adalah orang yang kurang beriman. Atau kita berpikir kita konseling itu adalah hal yang memalukan, sehingga menghambat kita untuk pergi konseling. Bahkan yang lebih ekstrimnya, beberapa orang mungkin berpikir orang yang pergi konseling adalah orang-orang yang gila. Nah, tetapi tahukah Bapak Ibu, bagi kita yang memerlukan konseling justru adalah orang-orang yang berani, yang mau keluar dari zona nyaman, karena dia tahu dia perlu dibantu, dia perlu ditolong. Orang yang pergi konseling adalah orang yang kuat, karena dia tahu saya mau menyelesaikan masalah saya, maka saya perlu dibantu. Nah selain itu Bapak Ibu, konseling juga memberikan begitu banyak dampak penting untuk kita. Salah satunya, kita bisa menemukan pola-pola yang tidak sehat, yang mungkin membuat kita terhambat dalam pertumbuhan rohani. Nah melalui konseling kita bisa menemukan hal tersebut. Dan di dalam konseling kita dibantu untuk membentuk pola-pola baru yang lebih sehat, sehingga kita boleh bertumbuh dengan lebih baik dan serupa dengan Kristus. Di dalam konseling kita juga bisa lebih terbuka dan secara bebas berbicara tentang apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan menjadi lebih apa adanya. Karena mungkin kita sulit mencari teman atau rekan untuk kita bercerita. Dalam konseling juga kita bisa dibantu untuk menganalisa masalah apa yang sedang saya miliki dan bagaimana saya harus menghadapinya. Sehingga memang melalui konseling kita bisa merasakan bagaimana kita didukung dan ditopang. Selain itu, kita juga bisa merasa didengarkan oleh konseling, karena para konselor mau memberi waktu untuk mendengarkan kita. Sehingga kita boleh merangkul kembali emosi-emosi, perasaan yang mungkin selama ini kita tekan dan kita sembunyikan. Dan hal yang terpenting adalah di dalam konseling kita bisa menemukan Tuhan di sana. Konseling bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita dalam menghadapi beban-beban hidup kita. Beban masalah rumah tangga mungkin, beban dalam pekerjaan, beban relasi, beban mungkin bahkan tentang diri kita sendiri. Tuhan mau kita pun bertemu Tuhan dan ditolong Tuhan melalui konseling. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita menghadapi beban hidup kita, menjalani hari demi hari, bukan lari dari beban hidup kita.
Oleh karena itu, gunakanlah wadah konseling yang Tuhan sediakan menjadi satu anugerah bagi kita untuk memperoleh pemulihan, memperoleh dukungan dan kekuatan dalam menjalani hidup kita.